penting ini. Pak Hasan, ya. Ini Pak Wastam ini, daftar tahun 2018. Ya kan? Kalau ada tambahan kuota, Pak Wastam ini 2018. Diestimasinya 2024 tahun ini, Pak. Ya. Kalau ada tambahan kuota, apalagi 10.000, ya harusnya Pak Wastam ini di 2024, ya itu sudah pasti berangkat. Ya dong Pak, ya kan estimasinya segitu ya. Ini kejadiannya Pak Wastam itu 2024 nggak berangkat. Anggota Komisi 8 DPR ini Pak. Ya, yang urusan haji lu. Nggak bisa berangkat juga ini. Ya. Justru ya estimasinya itu jadi 2027. Nah, apa yang saya pesannya adalah tambahan kuota ini ternyata tidak berdampak pada jemaah haji yang beriktikad baik. Nah, kenapa itu bisa terjadi, Pak? Ini berdua nih, mohon dijawab. Pak Hasan udah saya tanya. Ya karena ada masuknya yang tadi, Pak. Surat-surat yang dari pimpinan masuk namanya nyodok. Iya kan Pak Hasan? Yang kemarin itu loh. Bisa terinterfere dengan adanya surat-surat dari pimpinan Bapak, betul kan? Sehingga nomor urut itu juga belum memastikan dia akan sesuai dengan estimasi. Yang kita ketemu sidak itu loh, kan Bapak ngomong seperti itu. Ini Pak Hasan ngomong ini Pak, bukan saya ngadu domba, ini namanya mengkonfrontir. Apa tanggapan Bapak? Bang Terry ini nanyanya ke dua-duanya, Pak Jaja dan siapa duluan Pak? Pak Wastam ini kuota haji khusus atau reguler Pak? Oh khusus, gitu. Memang Pak sekali lagi di haji khusus ini kan yang pengisian kuota itu adalah berbasis kuota nasional. Yang kedua berbasis PHK dan kesiapan jamaah. Nah dari kriteria tadi Pak, tentunya pengusulan dari kriteria berbasis PHK tadi Pak, ini adalah dari PHK yang bersangkutan. Nah kami akan mencek kembali Pak, mengapa Pak Wastam itu padahal kuota tahun 2024 tetapi tidak diusulkan. Ini kan kami cek kembali Pak. Terima kasih Pak Teria. Ini mungkin Pak. Faktanya diakui. Nah sekarang gini, jadi bisa itu aturan yang mengatakan harus urutan nasional diintervensi, bisa ya? Betul nggak? Kalau saya Pak minta sepanjang yang saya tahu sampai hari ini, kita pengisian kuota itu setelah kita lihat urut nasional adalah yang berbasis PHK dan kesiapan jamaah. Itu loh Pak. Ini loh Pak, Pak Wastam itu kurang siap apa? Nah itulah Pak yang mungkin yang perlu kami konfirmasi kembali dengan PHK, di mana Pak Wastam mendaftar, mengapa tidak diusulkan? Itu Pak. Udah dicek tadi Pak, PHK-nya juga sudah. Jadi tadi dikatakan sama sebelumnya ya, ini berdasarkan pengajuan dari mereka, itu bisa. Kenapa saya ini hanya merekap usulan dari PHK? Kan Bapak ngomong gitu ya, yang sudah diverifikasi lah Bapak katakan begitu ya. Walaupun pada faktanya tidak diverifikasi. Ini semua kan ada payung hukumnya ya Pak ya, Pak Saiful ya. Ada PMK 13, ada PMK 6 buat yang haji khusus. Tapi 2 PMK itu, kalau Bapak kita mau baca benar Pak, itu untuk memaksimalkan kuota. Betul nggak Pak? Hah? Benar Itu kan Pak pengisian kuota itu ada 2 hal ya Pak. Pertama adalah berbasis kuota nasional. Yang kedua adalah untuk usulan dari berbasis PHK yang berbasis PHK.
Jadi ada dua hal, Pak. Iya, itu udah pasti, Pak. Iya. Tapi tujuan kita itu untuk memaksimalkan kuota. Jangan sampai yang dikasih 241.000 ini Tidak terisi. tidak terisi. Iya. Itu kan? Iya, Pak. Nah, kalau bicaranya memaksimalkan kuota, harusnya kita tidak bicara sisa. Benar nggak, Pak? Kita bicaranya yang 138.000 sekian atau katanya 147.000 yang haji khusus. Itu fokus kita, bagaimana mereka yang udah ngantri ini bisa maju semua. Ya, Pak ya? 27.000, Pak. 27.000, bukan 143.000. 27.000 itu kan kuota khusus. Iya. Yang ngantri kita ini kan 138.000. Iya. Iya kan, Pak? Itu harusnya kan untuk menuhin 27.000 itu ngambilnya dari yang 138.000. Ya, kalau yang haji reguler berapa, Pak? 113.320. Bukan. Kuota kita apa yang daftar tunggunya berapa jemaah? 5 jutaan. Nah, ini juga yang reguler ya, 213.000 menurut versi yang terakhir. Ya kan? Itu kan harusnya untuk mengisi yang 5 juta yang sampai 25 sampai katanya 40 tahun itu kan? Ini 5 juta berapa sih, Pak? Kita kok di Komisi 8 angkanya 5 juta terus nggak gerak? 5.300.000. Ini inget nih ya, karena kita selalu kalau ditanya 5 juta terus, kok nggak kurang-kurang gitu loh. Oke ya. Logika normalnya kan kita nggak bicara sisa. Kita nyelesain yang itu aja, ngantri dulu kan. Ya, Pak ya. Pertanyaannya, kenapa pada bulan Februari ya Bapak masukkan 0 tahun? Itu Pak. Sebentar. Kenapa itu? Dari 138.000 itu loh. Sedangkan nih ada nih sahabat saya, Pak Wastam, nggak diangkut. Ini. Yang 8 Februari itu usulan, Pak. Hah? Yang 8 Februari itu usulan. Pengajuan. Iyalah ya. Kenapa nggak kita fokuskan untuk bicara yang 138.000 ini termasuk Pak Wastam, temennya itu kan, yang udah ngantri 7 tahun itu yang Bapak fokusin untuk ngejar. Kenapa Bapak nerbitin surat, ngirim, yang 0 tahun, manggil-manggil lagi tuh travel. Ada yang mau berangkat nggak? Bisa ini. Kenapa itu dilakukan? Karena dalam pengisian kota itu kan, Pak, sekali lagi, kita kan sudah menyampaikan kepada PHK, Pak. Nih, kuota pasti ada sekian, tolong diisi. Dengan pertama adalah kota nasional, itu Pak. Dan tentunya kan kami karena dalam aturan undang-undang dan juga KMA masih ada kekosongan. Pengisian kota adalah tentunya mengacu kepada Kepdirjen bahwa pengisian kota adalah usulan itu Pak. Ya, bahwa pasal Bapak bilang tadi pasal 5 berapa? 56. 56. Ya. Bapak bawa-bawa PHK. Ya, kalau kita itikat baik, Bapak bisa nggak ngumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, khalayak ramai. Hai rakyat Indonesia yang ingin berangkat, yang sudah menunggu terlalu lama, yang sudah punya nomor porsi. Koordinasikanlah kalian dengan PIH kamu, sehingga kamu mudah-mudahan bisa berangkat. Karena apa? Karena ada sekian kuota yang akan kita distribusikan. Pernah nggak bicara begitu? Ini yang kita katakan ada main, kong kali kong. Coba kalau Bapak informasikan ke khalayak ramai, jamaah akan nanya ke PHK-nya. Wastam, Pak Wastam, tidak pernah diinformasikan oleh PHK-nya, ada kuota. Padahal di tempat dia ada yang 0 tahun bisa berangkat. Ini yang saya katakan keterbukaan asas penyelenggaraan haji juga, Pak. Ini yang tidak dilakukan. Ruang ini berpotensi ya menguntungkan orang korporasi badan hukum. Perilakunya koruptif. Paham nggak? Masa nggak dijadi temuan sih untuk perbaikan haji ke depan? Iya kan? Bapak nggak bisa nyalahin pasal 56. Oke, pasal 56.
Apa Bapak untuk menjamin keterbukaan, transparansi, akuntability? Bapak umumkan ke khalayak ramai. Kami ada kuota sekian, kalian coba cross check ke PIHK kamu. Pasti mereka akan nanya. Tidak pernah dilakukan. Kenapa Pak Jaja? Nggak kepikiran waktu itu. Nggak kepikiran Pak. Karena kalau dipikirkan dan dieksekusi, no business. Nggak ada ruangnya yang bisa dibarter secara komersial. Makanya saya katakan PIHK-nya nggak mungkin tidak bermain. Ini jangan salahin Kemenak aja. Itu loh. Paham nggak nih Pak Jaja? Ya? Nah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.